Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama tentang cara wakaf ya. Cara wakaf dengan menggunakan raum ataupun ismam ya. Cara wakaf pada ayat dengan menggunakan cara lain ya selain sukun yang kita kenal, yaitu dengan menggunakan raum ataupun ismam. Memang yang sering kita praktekkan adalah wakaf dengan menggunakan sukun saja ya selama ini. Seperti misalnya ketika baca surat Al-Fatihah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu kita menggunakan cara sukun. Cara yang biasa. Walaupun sebetulnya itu dibolehkan ya kita wakaf dengan cara selain sukun. Itu yang dinamakan wakaf dengan cara raum ataupun ismam. Apa itu raum? Raum adalah itu membunyikan sebagian daripada harokat kasroh ataupun domah. Sebagian ya, bukan penuh, bukan sempurna. Jadi dia membaca harokat kurang dari satu harokat ya. 2/3 kurang lebih ya. Itu jika dengan syarat jika apa? Jika ayat yang kita akan wakafkan itu berharokat dhammah ataupun kasroh yang asli ya. Contohnya seperti yang ayat yang tadi saya baca, Ar-Rahmanir-Rahim itu ya. Itu kan aslinya kan kalau kita lihat harokat akhir daripada Ar-Rahim itu adalah Ar-Rahimi ya, kasroh. Itu boleh kita baca dengan wakaf dengan cara rom, yaitu membunyikan sebagian daripada harokat kasroh. Ar-Rahmanir-Rahim ya. Ar-Rahmanir-Rahim sedikit, tidak penuh ya. Jadi dibaca Ar-Rahmanir-Rahimi enggak, tapi dibaca Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi dibaca agak cepat ya. Itu namanya rom. Rom bisa berlaku jika harokat akhirnya itu berharokat kasroh asli ya, ataupun domah yang asli. Nanti kita akan bahas ya, ada beberapa perkecualian yang tidak bisa dimasuki oleh rom, walaupun dia berharokat kasroh ataupun domah, namun tidak bisa dimasuki rom ya. Nanti insya Allah hari ini kita akan bahas. Kemudian wakaf yang kedua selain daripada rom ya adalah kita bisa mewakafkan ayat itu dengan menggunakan wakaf secara ismam. Apa itu ismam? Ismam itu adalah memberikan isyarat pada bibir dengan memoncongkan bibir ke depan seperti seakan-akan mengucapkan huruf yang berharokat wawu ya. Setelah mensukunkan harokat ya. Tanpa mengeluarkan suara ya, isyarat itu tanpa mengeluarkan suara. Itu pengertian daripada ismam ya. Karena itu ismam itu dia hanya berlaku untuk lafadz yang harokat akhirnya dhammah
ya. Jadi yang fathah maupun kasrah tidak bisa dimasuki oleh ismam. Ismam hanya khusus untuk lafadz yang di harokat akhirnya adalah dhammah. Seperti di dalam surat Al-Fatihah kata nasta'inu, ya. Nasta'in itu bisa kita wakaf dengan cara sukun, bisa wakaf dengan cara raum, bisa juga wakaf dengan cara ismam, ya. Kalau sukun seperti yang biasa, nasta'in. Kalau raum membunyikan harokat dhammah sebagian. Nasta'in, ya. Adapun ismam setelah dia intinya setelah dia wakaf dengan sukun, ya, nasta'in, bibir kita moncongkan ke depan. Bibir kita moncongkan ke depan seakan-akan memberikan isyarat, ya, kepada yang melihat bahwasanya harokat aslinya adalah dhammah. Nasta'in, ya. Seperti itu. Baik, itu udah kita bahas pada pertemuan yang lalu, kita sekedar mengulang-ulang, ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah lafadz-lafadz yang tidak dimasuki oleh ismam dan raum. Qala al-muallif hafizahullah taala istifna'at al-ismam war raum. Ya, perkecualian daripada ismam dan raum. Ini ada kaidah, ya, al-qaidah la yakunul ismamu war raumu fi, ya. Jadi ismam dan raum itu tidak akan memasuki lafadz sebagai berikut, ada 3 itu, ya. Yang pertama, ha'ut ta'nits. Ha'ut ta'nits, ya. Ha'ut ta'nits al-maktubah ha'an. Kalau kita gambarnya itu lafadz yang diakhiri dengan huruf ta marbuthah gitu, ya. Ta marbuthah. Ya. Itu tidak boleh kita membaca dengan rom ataupun ismam, sekalipun harokat ta marbuthah itu dhammah ataupun kasrah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mimul jam' ala qira'atis silah, ya. Ismam dan rom juga tidak berlaku untuk lafadz yang diakhiri dengan mim al-jama', ya. Huruf mim yang menunjukkan kata jamak atau kata majmuk, ya, kata isim untuk orang banyak, ya. Seperti lakum, lahum, ya, bikum, bihim, alaihim, alaikum, ya. Untuk qiraat yang membaca dengan silah. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya di dalam qiraat, ya, yang 10 yang kita kenal itu ada qiraat yang membaca mim jamak itu dengan silah, yaitu dipanjangkan, ya, huruf mimnya itu diharokati dengan dhammah dan dibaca 2 harokat, ya. Seperti misalnya kata di surat Al-Kafirun, ya. Antum wala antum abiduna ma a'bud. Jadi ada yang membaca wala antumu abiduna ma a'bud. Ya, mungkin ada di antara bapak-bapak yang pernah mendengar demikian, ya. Lakumu dinukumu walidin. Lakumu dinukumu waliyadin. Ya. Lakumu dinukumu. Jadi dibaca demikian. Itu kan ada harokat dhammah, ya. Lakumu bagi yang membaca dengan qiraat silah. Namun di situ tidak boleh, kalau berhenti tidak boleh dengan menggunakan ismam ataupun raum. Ya, ini perkecualian. Kemudian yang kedua, ya, al-harokatul aridah. Harokatnya itu harokat yang bukan asli, ya. Harokat daripada lafaz tersebut, walaupun dia itu dhammah ataupun kasrah, tapi dia bukan harokat asli, ya, daripada kata itu. Dia aslinya adalah sukun sebetulnya. Namun karena dia akan diwasalkan dengan kata setelahnya, maka dia diberi harokat dhammah ataupun kasroh. Ini yang dinamakan dengan al-harokatul aridah. Insya Allah nanti lebih jelasnya kita akan lihat nanti, ya, ada contoh-contohnya.
tentang hal ini. Ya, ini pengertian daripada ha'u ta'anis al-maktubah ha'an ya. Ha ta'anis. Hiya ha'un talhaqu akhirul asma alid-dilalati ala ta'nithiha. Takunu fil wasli ta'an wa fil waqfi ha'an sakinah. Yaitu huruf ha yang terdapat pada isim ya, akhir daripada isim, kata-kata isim ya, kata-kata benda, untuk menunjukkan bahwa kata tersebut adalah kata benda ya, dari jenis perempuan atau wanita ya, musanna. Apa namanya? Mudzakkar ya. Mudzakkar sama muannats ya, muannats. Jadi untuk menunjukkan bahwa itu adalah kata itu adalah muannats atau kata yang dikelompokkan ke dalam jenis kata perempuan ya. Jadi kalau ada kata isim yang dia itu diberi ta marbuthah, ya umumnya itu dia adalah dikelompokkan ke dalam muannats atau kata perempuan, kecuali kata yang memang dia itu adalah nama tuh laki-laki ya, seperti Hamzah, Usamah ya, Muawiyah ataupun dan sebagainya ya, Tolhah, itu bukan muannats tapi dia muzakkar. Tapi umumnya biasanya kalau kata yang dia terdapat ta marbuthah dikelompokkan ke dalam muannats ya. Nah, demikian juga ha ta'anis itu yang dimaksud demikian. Takunu fil wasli ta'an, jadi dia kalau disambung itu dibaca dengan ta. Wa fil waqfi ha'an. Namun kalau dia diwakafkan ya, maka dibaca dengan ha sukun ya. Contoh rahmati rabbik ya, kata rahmati rabbik. Ini kalau kita sambungkan rahmati dengan ta biasa ya, rahmati rabbik. Tapi kalau berhenti tidak dibaca rahmati atau rahmat, tapi rahmah. Ni'mata juga sama, imra'atun. Maka di sini tidak boleh ya dimasuki oleh rom ataupun ismam ya. Jadi kata walaupun dia di akhirnya itu kasroh ya, rahmati, ada kasroh di situ, tapi tidak boleh dimasuki dengan tidak boleh kita wakaf dengan rom ataupun ismam karena ketika wakaf dia bukan ta lagi tapi dengan ha ya, dengan ha. Jadi ini perkecualian ya, perkecualian yang tidak bisa dimasuki oleh ismam ataupun rom. Fathah juga tidak bisa ya, lafadz yang dia diakhiri dengan huruf fathah, harokat fathah, maka tidak boleh kita wakaf dengan cara rom ataupun ismam. Adapun hak ta'nis yang dia tertulis dengan ta ya, hak ta'nis al-maktubatu ta'an. Ada hak ta'nis yang dia tertulis dengan huruf ta, yang mabsutah, ta yang seperti huruf ba. Kutibat ba'du ha'ati ta'nis fil mushafis syarif bita'i mabsutah ala lahjati ba'dil arabi alladzina yaqifuna 'alaiha bitta. Jadi di dalam mushaf Al-Qur'an itu ada hak ta'nis yang dia ditulis dengan menggunakan ta mabsutah. Ada ta mabsutah, ada ta marbutah ya. Kalau yang mabsutah itu yang seperti huruf ba ya. Ya, seperti ini ya. Ya. Kalau yang ta marbutah yang tadi itu seperti ini ya. Ya. Ini yang tidak bisa dimasuki rom ataupun ismam ya, yang ta marbutah ini.
Ya. Jadi di sebagian mushaf itu ada yang ditulis hatanis itu dengan menggunakan ta mabsuthah. Ya. Wa ruwiya hafsun al-waqfu 'alaiha ikhtibaran aw ittiraran bitta. Riwayat kita, bacaan kita yaitu riwayat Hafs, kalau wakaf pada kata ini maka dengan ta ya, bukan dengan ha ya. Contoh ya di sini wa rahmatu rabbika khair ya. Kata rahmatu ya dengan ta mabsuthah. Maka di sini boleh kita baca dengan rom ataupun ismam. Rahmatu atau rahmat ya. Demikian juga kata idh qalat imra'atu Imran. Kata imra'atu di situ dengan ta ya. Dengan ta mabsuthah. Maka di sini berlaku ismam ataupun rom ya. Demikian juga kata ni'matillah wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Ya. Ni'mat kalau berhenti kan nikmat ya dengan ta. Wa ma'siyatir rasul juga ini juga dengan ta kalau berhenti. Maka ini semuanya boleh dibaca dengan rom ataupun ismam. Yang tidak boleh adalah tamar butoh ya. Jika ditulis tamar butoh seperti ini ya maka tidak boleh ya. Ya karena nanti akan kita jumpai ya. Kata rahmat itu ada yang ditulis dengan menggunakan tamar butoh ya seperti ini. Ya. Imro'ah juga ada ya yang ditulis dengan tamar butoh. Imro ya, seperti ini ya. Ni'mat juga ada yang ditulis dengan menggunakan tamar butoh juga ya. Kata ni'mat juga ada yang ditulis dengan menggunakan ni'mah ya. Ya. Jika seperti ini maka tidak boleh ya, tidak boleh kita wakaf dengan menggunakan rom ataupun ismam. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua yang tidak bisa dimasuki ismam ataupun rom adalah lafadz yang dia itu termasuk mim jamak ya. Mim jamak. Jika kita membaca misalnya kita membaca bukan riwayat Hafs ya, tapi membaca riwayat yang apa? Yang membaca mim jamak itu dengan silah. Katakanlah seperti Ibnu Katsir ya. Imam Ibnu Katsir dia itu membaca mim jamak itu dengan silah ya. Antum dibacanya antumu. Kalau itu kalau disambung ya. Tapi kalau diwakafkan Ibnu Katsir dia wakafnya sama seperti Hafs dengan sukun. Ya, wala antumu abiduna ma a'bud. Ya, kalau disambung. Tapi kalau diwakafkan wala antum. Bukan wala antumu tapi wala antum. Seperti itu. Karena qiraat tersebut ketika wakaf dia itu dibaca dengan sukun ya, sehingga ketika wakaf tidak boleh wakaf dengan rom ataupun ismam. Ya, tidak berlaku. Karena dia dibaca dhammahnya ketika disambung saja ya. Lakumu dinukumu walidin wala antumu abiduna ma a'bud. Kalau disambung. Tapi kalau diwakafkan hanya cuma satu cara yaitu dengan wakaf dengan sukun saja ya. Tidak boleh dengan rom ataupun ismam ya. Dikatakan di sini qara'a ba'dul qurra al-asra bi silati mim al-jam bi wawin lafdhan fi halatil wasli ala lahjati ba'dil arab. Ini juga sama ya. Sebagian daripada qiraat yang 10 itu yaitu seperti Ibnu Katsir, Abu Ja'far dan juga Imam Qalun ya, sebagian Imam Qalun riwayatnya itu dia membaca dengan membaca silah pada mim jamak ya. Jadi mim jamaknya itu dibaca silah dipanjangkan. Biwawin yaitu dipanjangkan dengan huruf wawu ya. Contohnya di situ di surat Al-Fatihah ya.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ada yang demikian baca ya. Jadi kalau Bapak-bapak mendengar ada bacaan demikian dari imam, jangan buru-buru disalahkan ya. Jangan buru-buru disalahkan. Karena bisa jadi dia membaca dengan riwayat ini Ibnu Katsir ataupun Abu Ja'far. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini ya kita perhatikan alaihimu ya. Kata alaihimu yang dibaca dengan silah ya. Ini kan dia diakhiri dengan dhammah itu ya. Ditulis dengan dhammah ya. Ketika waqaf, apakah boleh kita dengan rom ataupun ismam? Nah, di sini tidak boleh ya. Tidak boleh dibaca dengan ismam ataupun rom. Meskipun dia tertulis di situ apa? Dhammah. Karena dia dibaca dhammah itu kalau dia itu diwasolkan, bukan diwaqafkan, gitu ya. Jadi kalau diwaqafkan maka seperti biasa dengan sukun saja. Fa idza waqafu sakanu al-mim hakadha alaihim. Wala yadkhulul ismam war-ramu ala hadhil mim. Jadi ismam dan rom itu tidak akan masuk ke dalam mim jamak ini. Tidak berlaku di situ ya. Karena kalau waqaf hanya dengan sukun saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak boleh alaihim atau alaihim dengan ismam, tidak boleh. Hanya dengan sukun saja. Seperti yang kita baca ya. Seperti bacaan yang kita baca yaitu riwayat Hafs. Selanjutnya ya, lafadz yang tidak dimasuki oleh rom ataupun ismam adalah al-harakatul 'aridah. Lafadz-lafadz yang diakhiri dengan harokat yang dia harokatnya bukan asli ya. Dikatakan oleh Syekh la yadkhulu rom walal ismam ala harakatil 'aridah. Ghairu asliyah wa yuqafu 'alaiha bisukuni faqat. Jadi rom dan ismam itu tidak akan masuk ke dalam lafadz yang harokat akhirnya itu adalah harokat yang dia itu bukan harokat asli ya. Tapi harokat karena dia mau diwasolkan dengan kata setelahnya. Lantas bagaimana kalau wakaf? Ya wakafnya seperti biasa dengan cara sukun. Contoh yang lebih jelas, qulillahumma ya. Pada kata qulillahumma, perhatikan kata qul ya. Kata qul. Itu harokatnya apa? Harokat qul akhirnya apa? Kasrah. Ya kasroh. Kemudian kata wa idi betala. Juga kasroh ya. Hina idin juga sama. Yauma idin juga sama ya. Itu harokat akhirnya adalah kasroh. Namun kasroh ini adalah kasroh yang tidak asli ya, karena aslinya itu sukun. Qul. Terus kenapa kok dibaca kasroh? Karena dia akan diwasalkan dengan kata setelahnya itu Allahumma. Jadi aslinya dia itu sukun ya. Qul dengan Allahumma. Allahumma. Ya. Tidak mungkin ada dua sukun ini bertemu ya, sehingga harus ada satu yang mengalah. Maka yang mengalah adalah harokat yang pertama ya, yang sukun itu diubah menjadi kasroh. Qulillahumma. Ya, karena kita berhenti wakaf ya. Kalau kita wakaf dari sini sehingga tidak boleh kita dengan kasroh. Kalau wakaf maka dengan sukun sesuai dengan aslinya. Jadi tidak berlaku di sini rom ataupun ismam. Ya. Karena harokat aslinya itu bukan kasroh ataupun dhammah. Demikian juga kata wa idibtala juga sama ya. Wa idibtala itu aslinya adalah wa id. Wa id dengan ibtala. Wa idibtala. Khina idzin juga sama, khina id. Yauma id. Ya. Kemudian di sini diterangkan tentang ada di antara madzhabul qurra fil ismam war rom binisbati li ha ya. Untuk huruf ha dhamir
kata yang diakhiri dengan huruf ha ya, kata apa aja yang diakhiri dengan huruf ha dhamir, itu bagaimana? Apakah dia dimasuki ismam ataupun rom? Boleh enggak? Ya. Maka di sini ada tiga ya, ada tiga apa namanya? Di antara qurra itu ada tiga mazhab ya, ada tiga jalan, ada tiga cara untuk membaca ha, untuk membaca lafaz yang diakhiri dengan ha kalau kita mau waqaf. Yang pertama adalah al-man'u mutlaqan ya. Al-man'u mutlaqan. Artinya maksudnya adalah jadi ketika dia waqaf pada ha itu tidak boleh rom ataupun ismam, dilarang. Ya. Fi biasa aja fi ya dengan sukun. Wa kutubihi dibacanya wa kutubih. Fa'alu dengan sukun. Yukhlifuh dengan sukun juga ya. Ini namanya mazhab yang pertama ya. Mazhab al-man'u mutlaqan, dilarang rom ataupun ismam ya. Meskipun harokatnya itu harokat akhirnya kasrah ataupun dhammah. Ya, meskipun dia bukan tak marbutah, meskipun itu harokatnya asli, tapi khusus untuk ha ya, maka di sini tidak boleh rom ataupun ismam. Ini mazhab yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah lawan daripada mazhab pertama, yaitu membolehkan rom ataupun ismam. Kalau memang harokatnya kasroh ataupun dhammah, ya maka boleh ismam ataupun rom ya. Tentunya rom itu hanya khusus untuk dhammah aja ya. Maaf, ismam itu hanya untuk khusus untuk dhammah. Adapun rom bisa dhammah ataupun kasroh. Jadi kata fihi menurut mazhab yang kedua bisa fihi ya, dengan rom boleh, atau fi fa'aluhu ya, fa'aluh boleh dengan sukun, boleh dengan rom ataupun ismam. Fa'aluh ya, boleh seperti itu. Ini namanya mazhab al-jawaz mutlaqan. Dan mazhab yang ketiga ya, yang ketiga adalah mazhab at-tafsil, dirinci. Jadi tidak semuanya dibolehkan, tidak semuanya dilarang. Pertengahan ya, mazhab yang ketiga itu pertengahan. Jadi tidak semuanya dibolehkan, juga tidak semuanya dilarang. Nah, jika ada hak yang berharokat dhammah ataupun kasroh pada suatu lafaz ya, di akhir lafaz itu, maka boleh dengan rom ataupun ismam pada kata-kata tertentu saja. Ya, boleh. Maka apa saja yang boleh di sini diterangkan? Madhabu tafsil lil ismam warrom fi ha'idhomir. Jadi madhab yang ketiga yang memerinci ya, yang dibolehkannya ismam ataupun rom. Yang pertama, la yati al ismam warrom fi ha'idhomir idza sabaqat biya in sakinah au kasroh au wawun sakinatun au dhammah. Yang pertama, ini madhab yang ketiga, yang bicara madhab yang ketiga ya. Ini madhab yang ketiga. Yang pertama, tidak boleh ismam ataupun rom pada hadhomir apabila sebelum hadhomir itu didahului oleh huruf yang sukun atau huruf yang kasroh, atau didahului oleh huruf wawu sukun ataupun huruf yang berharokat dhammah. Ya, contohnya itu ya di situ diterangkan fihi ya, itu didahului oleh sukun, ya sukun. Maka di sini tidak boleh ismam ataupun rom. Wa kutubihi, wa kutubih. Ini juga tidak boleh rom ya. Wa kutubih karena didahului oleh huruf kasroh ya, yaitu pada ba itu. Fa'alu juga tidak boleh karena didahului sebelum ha itu ada huruf wawu sukun. Yukhlifuhu tidak boleh juga karena didahului oleh huruf fa yang berharokat dhammah. Jadi semuanya pada kata-kata ini dibaca hanya ismam dibaca sukun saja ya. Tidak boleh ismam ataupun raum. Ya. Tidak boleh ismam ataupun raum. Kemudian yang kedua, ya. Ya'ti ar-raum wal ismam fi ha'id dhamir in sabaqat atau in subiqat bisa kinin sahih au fathah au alif. Jadi lafaz hal dhamir itu bisa kita baca dengan rom ataupun ismam
jika didahului oleh huruf yang sukun. Sukun yang benar ya, bukan sukun karena mau wakaf ya, sukun asli, ataupun didahului oleh huruf yang berharokat fathah, ataupun huruf yang didahului oleh harokat yang huruf yang didahului oleh huruf alif ya. Sebelum H itu didahului oleh huruf alif, maka ini boleh kita baca dengan ismam ataupun raum. Contoh ya. Contohnya pada contoh yang jenis yang kedua ini, minhu. Kata minhu. Ya. Minhu itu kita boleh baca dengan raum ataupun ismam. Min atau min. Lan tukhlafah juga sama karena dia didahului oleh huruf fathah, maka di sini boleh dibaca rom ataupun ismam. Ijtabahu juga boleh dibaca rom ataupun ismam karena didahului oleh alif. Ya. Seperti itu ya. Ini mazhab yang ketiga yang memerinci daripada lafaz tadi itu. Kalau dia didahului oleh fathah atau didahului oleh alif ya atau didahului oleh sukun, maka boleh rom ataupun ismam. Jika tidak ya, jika selain daripada tiga tadi yang saya sebutkan, ya, jika tidak didahului oleh fathah, tidak didahului oleh sukun, tidak didahului oleh alif, maka tidak boleh rom ataupun ismam. Itu aja ya. Baik, alhamdulillah dengan demikian telah kita selesaikan bersama ya PDF ya, tentang atlas tajwid ya, Atlatus Tajwid yang dikarang oleh Dr. Aiman Sued. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari awal sampai akhir ini bisa bermanfaat ya bagi kita dan juga para pendengar dan para peserta, dan bisa dipraktekkan dalam membaca Al-Quran serta bisa mengajarkan kepada yang lain. Insya Allah setelah ini kita akan berpindah kepada kitab tajwid yang lain ya. Bagi yang tertinggal nanti bisa dilihat di video yang sudah di-share oleh Pak Islam ya. Silakan bisa dicek. Jangan lupa untuk subscribe dulu ya kalau tidak salah ya. Untuk bisa melihat video-video sebelumnya. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bikum. Kita akan teruskan dengan tilawah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan khilafan. Jika ada yang ingin mengkoreksi silakan ya. Barangkali saya khilaf ataupun ada kekurangan silakan bisa menghubungi admin. Barakallahu fikum.